Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester Filsafat Matematika semester 5. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Rizky Hermawan Saputra dengan NPM 213100018. Mari kita simak video berikut ini. Soal yang pertama, jelaskan mengenai pengertian dan lingkup filsafat pendidikan matematika. Budiman tahun 2017 menjelaskan bahwa filsafat matematika adalah cabang filsafat yang bertujuan untuk merenungkan dan menjelaskan sifat dari matematika, yaitu pandangan absolut bahwa kebenaran matematika adalah mutlak, bahwa matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang tidak diragukan lagi dan objektif. Sari dan Armanto tahun 2021 menyebutkan bahwa filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sadewa et al. Tahun 2022 mengemukakan bahwa filsafat matematika berkedudukan sebagai sebuah cara, upaya, maupun jalan untuk mengupas kedudukan dari ilmu matematika. Bahwa cakupan dalam filsafat matematika adalah refleksi yang menekankan bagaimana peran dan kedudukan matematika tanpa mengubah substansi bahan kajian dalam ilmu matematika itu sendiri. Soal yang kedua, jelaskan tentang penalaran, logika, dan kriteria kebenaran yang digunakan dalam ilmu pendidikan matematika. Haryono tahun 2015 mengemukakan bahwa penalaran deduktif merupakan suatu cara penarikan kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang dianggap benar dengan menggunakan logika. Melalui penalaran secara deduktif ini dapat memperjelas dan memberikan titik terang dari sebuah pemahaman yang mana pembuktian-pembuktian dengan berbagai referensi yang bersifat umum akan menunjang penarikan kesimpulan yang bersifat khusus. Sadewa et al. Tahun 2022 menjelaskan mengenai peran penting dalam logika adalah sebagai sarana dalam memahami dan memaknai persoalan di bidang ilmu eksakta termasuk matematika dan ilmu-ilmu lainnya yang selanjutnya dipecahkan secara rasional. Logika pada dasarnya mengandalkan ketajaman dari penalaran dan pemikiran. Dalam konteks matematika, logika berkedudukan sebagai pemikiran logis mengenai pengetahuan matematika. Quadri et al. Tahun 2021 menyebutkan bahwa suatu filsafat matematika mestinya melingkupi kriteria berikut. A. Pengetahuan matematika, sifat, justifikasi, dan jenisnya. B. Objek-objek matematika, sifat, dan asal-usulnya. C. Aplikasi matematika, keefektifannya dalam sains, teknologi, dan bidang-bidang lainnya. Dan D. Pelaksanaan praktik matematika, berbagai aktivitas para matematikawan baik di masa sekarang maupun di masa lampau. Soal yang ketiga, jelaskan konsep-konsep filsuf yang digunakan dalam matematika dan tokoh penemu konsep tersebut. Salah satu karya Al-Khawarizmi yang terpenting adalah dialah yang menciptakan sistem aljabar. Penemuannya terhadap simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 9 dan angka 0 yang kemudian disebut sistem algoritma mampu memecahkan kesulitan-kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi. Tokoh penemu matematika selanjutnya adalah Euclid atau Euclides, seorang matematikawan Yunani kuno yang populer sebagai bapak geometri. Salah satu karya populer Euclid adalah buku geometri berjudul The Elements. Hebatnya, buku tersebut banyak menjadi rujukan hingga abad ke-20.
Pythagoras merupakan seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang dikenal melalui teoremanya sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras, antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya yang menyatakan dalam dalilnya jumlah dari luas sisi sebuah segitiga siku-siku adalah sama dengan luas sisi miringnya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Serta ia juga memberikan sumbangan terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Baik, itu tadi jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Matematika semester 5. Terima kasih saya ucapkan atas antusias teman-teman menonton video saya mengenai jawaban tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan evaluasi mengenai apa saja yang telah saya jelaskan tadi. Di sini saya menggunakan Quizizz sebagai tempat evaluasi. Teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi. Saya juga menaruh kode untuk masuk ke Quizizz-nya.